foto dia mengarahkan gaya tapi dengan megang badan lu, bagian tubuh lu lah gitu. Pernah nggak sih kayak gitu secara nggak langsung? Dan lu merasa kayak nggak nyaman gitu? Iya pernah. Siapa fotografernya? Oke, jadi apa kabar? Baik sekali. Baik ya, alhamdulillah. Kita alhamdulillah. pertama kali ketemu ya? Pertama kali ketemu, padahal kenalnya udah lama. Iya betul. Sempat pengen foto di zamannya virtual photoshoot ya. Nah, akhirnya nggak jadi kan? Nggak jadi. Akhirnya kita ketemu lagi, ketemu juga akhirnya di podcast Street Meet Indah ini. Memang mungkin jodohnya seperti jodohnya di sini, jodoh di sini. Emang sengaja gue keep tuh bertahun-tahun untuk gue mau bikin podcast yang nantinya gue akan undang lu. Oke. Bullshit apa enggak nih? Nggak bener. Kebetulan. Oke, Widya ya namanya. Oke, Widya. Kira-kira bisa nggak sih lu ceritain sedikit tentang siapa lu atau latar belakang lu ke teman-teman Street Talks lainnya? Nama gue Widya. Gue kalau dibilang model agak terlalu gimana ya gitu. Mungkin lebih ke talent ya gitu. Boleh. Talent yang dimana mengarah ke foto-foto seksi sih awalnya. Sampai ya ada beberapa yang konten nude. Ya dulu sih hampir semua kontennya seperti itu. Iya. Gue juga ngeliatnya di Instagram lu begitu kan. Iya. Itu dari zamannya. Dari tahun berapa itu? Kayaknya gue tuh lulus SMA. Jadi gue didorong sama. Dulu tuh gue pemalu banget yang namanya jangankan di depan kamera video gitu ya. Kayak foto aja kayak senyum dong. Gue nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu doang gitu. Sampai teman gue banyak yang candid gitu kan. Karena ada yang suka fotografi juga. Dan mereka bilang kayak lo bagus kok gitu, ternyata lo bagus gitu, dan ternyata pas gue lihat iya juga gitu kan, coba deh gitu. Awalnya sih ya coba-cobanya foto-foto biasa, kayak hunting, tapi gue jarang sih foto hunting karena nggak suka rame-rame gitu kan. Terus jadi kayak apa tahu ya, dikerubutin gitu. Capek juga, maksudnya gue harus denger pengarah gayanya tuh dari banyak orang gitu kan, dan gue nggak nyaman jadi dengan itu ya. Gitu ya betul, gitu. Betul. Terus udah gitu kayak yang nyuruh-nyuruhnya kayak nggak banget sih gitu kan. Ya pokoknya kayak gaya-gaya aneh lah gitu, gue nggak suka gitu kan. Tapi temen gue nih kebetulan banyak yang di komunitas fotografi. Terus kayak mereka minta, pada zaman dulu kan jarang banget ya foto-foto model yang kayak gitu kan. Terus mereka minta gue buat bantuin mereka bikin konten foto segala macam. Sampai yang mereka bikin komunitas, mereka ngerekrut, terus kayak gue di situ lebih ke seniornya gitu kan, dan gue kayak ngajarin anak-anak barunya buat gimana sih caranya pose segala macam yang kayak gitu. Terus udah habis itu karena gue dulu nyarinya uang ya, kan kayak gitu gak ada uangnya gitu. Betul. Ya kalaupun intinya ada cuan ya. Paling cuma berapa ratus ribu gitu kan. Transport lah memakan. Iya paling cuma kayak gitu doang gitu kan. Sampai pada akhirnya, gimana nih gitu, gimana caranya. Dan pas banget gue kenal sama orang yang memang foto seksi. Iya. Sampai kayak, Dek lu mau gak gitu kan. Oke. Kayak gue mikir tuh, anjir kalau sampai ketahuan gimana gitu kan. Ketahuan bokap gue gimana gitu kan. Terus kayak, tapi gue butuh duit gitu kan. Ya udahlah gitu. Akhirnya cap-cip-cup aja tuh kayak, anjir semoga foto gue gak kemana-mana. Udah cuma gitu doang gitu kan, yang penting gue dapet duit. Sampai akhirnya gue coba ternyata lumayan bagus ya, walaupun gak keposting ya. Jadi kayak orang mau nyari nama gue juga gak ada yang tahu gitu kan. Karena emang bukan buat konsumsi publik gitu kan. Terus sampai yang dia ngebukain gue jalan, ketemu sama orang-orang yang memang punya banyak duit, hobinya fotografi, nggak punya banyak waktu, terus ya emang cuma buat hobi gitu aja gitu kan. Mungkin kalau gue bisa nebak itu range umurnya sekitar 30-an ke atas nggak sih? Om-om lah ya. Ya kan? Ya kayak bos-bos kebanyakan yang daerah gitu. Jadi kayak mereka ya punya
kamera mahal segala macem, tapi nggak punya waktu buat hunting gitu kan. Terus kayak kalau yang di daerah kan agak susah juga kan kalau misalnya mau pakai model gitu-gitu kan, agak mahal ya gitu kan. Mbak semok gitu ya. Oh ya gitu kan, gitu. Akhirnya ya udahlah gitu. Gue iyain, ramenya di situ. Malah lu lebih grow-nya di situ ya, di konsep itu ya, sensual gitu ya. Rame sampai keluar kota terus sih, kayaknya cuma beberapa kali doang malah di Jakarta. Paling jauh kemana lu? Waktu itu ke Batam, Bangka. Sampai Batam cuy. Iya, Batam. Iya gitu. Ya pokoknya malah daerah-daerah sana lah gitu. Jadi itu awal-awal lu memilih berkecimpung di bidang berkecimpung di industri foto sensual itu awalnya itu, ya. Awal itu. Terus dari perjalanan lu itu dari tahun berapa? Tadi lu bilang kayaknya kalau untuk masuk ke situnya kayak 2012-an deh. 2012 ya, berarti belum cukup lama ya. Lama. Nah, dari tahun 2012 sampai sekarang nih, kira-kira pernah nggak sih lu mengalami pressure atau tekanan atau nyinyiran dari keluarga, teman, sahabat, atau followers lu gitu? Nyinyiran yang lebih mengarah ke negatif ya? Oh, banyak sih. Sampai sekarang pun masih. Masih ya? Contohnya kayak gimana tuh? Kalau dari keluarga, sebenarnya keluarga besar gue bukan keluarga inti ya. Keluarga inti malah taunya gue cuma foto seksi. Tapi kayak keluarga besar karena sosial media kan gitu, mereka tahu gue fotonya yang aneh-aneh lah yang kayak gitu. Tapi mereka justru malah diem. Kalau dari keluarga besar gue nggak yang gimana-gimana. Tapi lebih ke temen atau kayak yang temen cuma selewatan gitu, kayak yang cewek BO ya gitu. Yang kayak gitu, kayak yang what the fuck gitu kan. Kayak kenapa harus, maksudnya gue foto terus kenapa disangkut pautinnya ke sana gitu kan. Iya, tapi gue juga memaklumi hal seperti itu. Ya karena emang nggak dipungkiri sih, karena kan pribadi gue juga, beberapa tahun lalu gue pernah memasuki bidang sensual fotografi, ya kan, lebih ke bisa dibilang itu body noir. Ya kan, bahkan lebih bisa dibilang lebih parah juga. Gue sampai benar-benar nude sampai secara keseluruhan lah, yang notabene kita foto nggak mungkin di studio gitu loh, kita foto pasti di kamar atau di hotel gitu kan. Dan dari followers gue dan teman-teman gue juga pun sempat bertanya atau nyinyiran yang benar-benar negatif lah, kayak misalkan, wah lu bis foto pasti lu dapet bonus lah gitu lah, lu bis foto pasti berlanjut lah gitu. Padahal ya enggak gitu, karena gue setiap apa yang gue lakuin sama model itu gue selalu ada kontraknya gitu. Dimana di saat gue melakukan photoshoot sama dia dan dia setelah itu gue bayar, udah selesai gitu. Yang lain-lainnya mungkin bonus lah ya. Ya itu maksudnya pribadi masing-masing. Iya, pribadi masing-masing gitu kan. Kembali ke masing-masing aja gitu. Cuman ya setelah gue mendekati pernikahan dan gue mau nikah, akhirnya ya udah gue lah stop gitu. Gue tahu juga kok akunnya itu. Ya, tahu kan lah ya. Sampai sekarang gua matiin deh, gua hapus-hapusin, ambil aman. Nah, dari sekian banyak proses perjalanan lu foto sama beberapa fotografer, baik di Batam atau dimanapun lah ya, pasti lu pernah mengalami atau menghadapi fotografer modus. Oh, banyak. Banyak kan? Banyak banget. Coba lah lu sedikit ceritain ke gua dan teman-teman Street Talk. Dari yang awalnya tanya ya gitu, rate-nya berapa gitu kan, terus kayak bisa konsep apa aja, ya gue sih apa aja oke ya gitu, yang penting lu berani bayar gue berapa ya kan gitu kan. Terus itu di line transport dan sebagainya gue bilang gitu. Terus akhirnya mereka yang segini ya, oh ya oke gitu, tapi langsung gue tembak, nggak pakai plus gue bilang gitu. Terus ditanya balik, kalau pakai plus tambah berapa gitu. Oh, mungkin karena lu bilang nggak pakai plus. Jadi kayak dia beranggapan kalau ini exclude, belum include, ya kan? Iya. Jadi gitu. dia beranggapannya kayak gitu. Terus akhirnya gue jawab, kalau gue nggak bisa kayak gitu. Kalau gue foto ya cukup foto. Kalau misalnya lu mau pakai plus, lu berarti kan dia bersedia kan bayar plus kan? Betul. Gue akan cariin
Oh lu ada? Dulu tuh gue sempet, jadi ada temen-temen nggak satu circle sih, kayak temen yang gue kenal di kafe yang gitu-gitu dan kayak kebanyakan LC gitu kan. Mereka kalau misalnya nyari uang gitu ya, nyari uang sampingan dengan ya udah deh Kak, nggak apa-apa kalau ada coba gitu kan. Tuh Rom. Kayak oh gitu, oh lu jualan gitu kan. Iya, tapi kalau kepepet aja sih gitu kan. Terus kayak gue yang oh ya udah nanti ya kalau misalnya ada. Tapi kan gue tidak pernah menawarkan. Iya betul. Ya kan. Betul. Ya kalau memang lu mau ya silakan monggo. Itu kan rezekinya dia. Dan gue nggak pernah yang namanya motong atau segala macam ya, itu rezeki lo kan yang kerja gitu kan. Ya gue kan nggak ngapa-ngapain ya gitu. Dan gue kasih kayak gitu. Tapi kan mereka suka nggak mau ya. Kayak mereka pasti. Kenapa mereka mau foto gue? Ya mungkin karena seksi nih, oke nih gitu kan. Terus kayak kayaknya oke juga nih kalau bisa gitu kan. Dan ya beberapa orang yang kayak nggak jadi gitu. Kalau memang tujuannya itu ya gitu kan, yang alih-alih foto gitu, tapi ternyata mereka maunya seperti itu. Iya, gitu. Fotonya cuma ala kadarnya ibaratnya kan. Iya, paling fotonya cuma yang gitu-gitu doang gitu kan. Deh kalau gue sih nggak mau. Kalau gue foto ya ada foto gitu. Lu mau fotonya kayak gimana, yang penting lu bayar gue nggak jualan. Oke. Saat lu lagi motret nih, sama salah satu fotografer lah gitu, misalkan lagi foto-foto di hotel mungkin, terus cara nggak langsung pernah nggak sih si fotografer itu melakukan pelecehan seksual ke lu? Contoh misalkan gini, kayak foto dia mengarahkan gaya tapi dengan megang badan lu, bagian tubuh lu lah gitu. Pernah nggak sih kayak gitu secara nggak langsung? Dan lu merasa kayak nggak nyaman gitu? Iya pernah. Siapa fotografernya? Gue lupa. Itu kebanyakan tuh yang para om-om itu. Om-om gitu? Karena mereka kan nggak bisa plus-plus kan? Iya. Tapi kan mereka pasti curi-curi. Nggak mau rugi ya? Nggak mau rugi gitu kan. Sempat yang kayak misalnya rambutnya kan dulu rambut gue panjang ya gitu. Iya, yang dari yang kayak gini terus agak gini terus tiba-tiba kayak mau set gitu. Gue langsung gue pasti cuma gitu doang. Sesuai perjanjian, nggak ngapa-ngapain. Terus kalaupun mau pegang atau segala macem itu harus persetujuan gue gitu. Kalau misalnya kayak gitu kayak yang udah nggak bisa. Gitu. Oh gitu. Terus pernah nggak kayak lu sampai bener-bener hampir berdebat lah di lokasi sampai kayak lu udah bener-bener bad mood dan lu harus pulang? Pernah. Itu sama fotografernya ada di Jakarta sih. Anak muda ya? Anak muda. Kayak gimana ceritanya tuh? Itu dia baper gitu sama gue. Jadi waktu enggak, tunggu. Baper sama sange beda-beda tipis loh. Jadi awal sebelum kita foto tuh emang dia udah ngejar gue. Ngejarnya udah lama banget. Terus akhirnya karena nggak bisa ngedeketin, dia carilah cara foto gitu. Tapi dibayar gitu. Foto terus sampai yang mau kiss gue, sampai yang gitu-gitu. Terus kayak ya nggak sampai yang gimana-gimana gitu kan. Sampai gue yang lu kalau mau kayak gini jangan, misalnya nih kalaupun gue suka sama lu ya jangan bawa-bawa nomor foto. Kalau emang gue nggak mau sama lu ya emang artinya gue nggak suka sama lu. Ya, betul, gitu kan. Betul. Profesional aja ya. Iya gitu. Jadi kalau memang ada penolakan dari gue dan lu nggak bisa, ya udah sih nyerah aja gitu. Itu sampai waktu itu berdebat segala macam tuh, sampai yang gue ya udahlah gitu, gue mau balik, gue kembaliin duit lo, gue bilang gitu. Tapi akhirnya dia yang begging ya udah ya sorry yang kayak gitu. Duh, gue juga lupa aja itu udah lama banget. Ciri-cirinya gimana ciri-cirinya? Orangnya tinggi dan gak ganteng. Ya makanya gue gak mau dong gitu kan. Dia punya Instagram khusus itu? Kayaknya ada deh. Ada ya? Ada. Tapi gue nggak pernah follow-followan dari dulu. Kayaknya gue tahu deh. Coba tuh. Ya, kayaknya gue tahu deh orangnya. Gue lupa banget. Iya gue tahu. Iya, pokoknya itu. Karena gini loh, setelah waktu gue berkecimpung di bidang itu banyak banget cerita dari kanan kiri. Yang namanya ada konon yang cerita bahwa si fotografer A setiap melakukan pemotretan sama salah satu wanita atau salah satu model, pasti ada yang bela-belanya.
Oh, oke. Gitu. Yang kedua, ada yang atas dasar paksaan, bahkan modelnya juga sempat cerita langsung ke gua. Oke. Atas dasar paksaan untuk melakukan hal-hal yang enggak si model mau. Gitu. Iya. Banyak cerita kayak gitu, makanya kayak apa ya, gue selalu kalau foto sama model kayak gue selalu mention ke dia atau gue kasih tahu ke dia kalau lu harus lebih hati-hati dan harus lebih milih-milih orang sih. Karena kan foto seperti itu kan nggak seperti foto-foto model biasanya kan. Iya. Dan resikonya juga lebih besar. Minimal lu harus bawa satu orang temen atau pacar lu kalau sekiranya pacar lu bener-bener setuju gitu. Iya. Seperti itu sih kalau pengalaman dari gua. Karena gue dulu kebetulan kan yang bawa gua ke dunia itu dulu temen deket gue. Dan dia juga fotografer seperti itu, kebetulan, kan. Cuma dia udah agak-agak umurnya lumayan lah, karena udah punya anak juga gitu. Tapi dia fair-fairan sama gue. Tapi karena gue deket sama dia, udah kayak temenan lah, temen deket gitu. Jadi dia juga ngewanti-wanti gue kayak gitu. Terus kalau misalnya pun gue dapet job kemana itu, gue pasti selalu ajak dia, gitu. Jadi as if dia tuh manajer gue, gitu. Jadi kan lebih aman gitu. Kan, betul. Itu lebih aman gitu. Itu akan lebih enak sih, karena dia sebagai fotografer juga tahu kan, misalkan flow-nya seperti apa, step-stepnya seperti apa, terus sampai batasannya sampai mana di saat photoshoot, gitu sih. Karena teman-teman gue juga banyak loh fotografer yang modus, banget. Dan kayak gue juga yang suka bingung gitu sama model-model, kok mau sih sama dia yang kayak gitu? Ya nggak? Karena gini loh, bisa dibilang si model tersebut ada beberapa, maksudnya menurut gue ya, satu si model butuh butuh nama dalam arti manjat, gitu. Yang kedua butuh koneksi yang lebih besar, itu sih yang gue tangkep. Karena kalau bukan karena doi itu dia mau ngapain emang? Paling ujung-ujungnya kayak si model baper, ya udahlah. Iya. Kan kalau kayak gitu beda cerita ya. Beda cerita itu. Nah terus tips-tips nih buat teman-teman model lainnya yang nonton Street Talk ini, tips-tips yang pengen banget, maksudnya yang baru pengen mengikuti bidang lu, lebih mengarah ke sensual fotografi, biar lebih aman, biar lebih mereka ngejalanin juga enak. Silakan deh. Yang pertama sih mentalnya ya. Mental harus siap-siap mental, karena kita nggak tahu ketika masuk ke dunia itu di luar sana tuh udah banyak mulut-mulut yang pasti bakalan mencaci maki gitu kan, terus ngejudge lo macem-macem yang kayak gitu. Lo harus tahu, dan itu bagian dari konsekuensi apa yang lo ambil dan apa yang lo jalanin gitu kan. Gue selalu pesan sama orang-orang yang dekat gue, ketika lo mau masuk ke dunia itu, lo benar-benar harus memastikan bahwa memang itu kemauan dari dirinya dia sendiri. Terus bukan dasar paksaan. Iya, gue kebanyakan gue selalu tanya gitu, lu mau masuk di dunia ini tuh karena apa gitu. Kayak kalau cuma buat iseng-iseng, better jangan. Karena pengen coba-coba gitu. Karena ketika lu dapetnya fotografer yang tidak bertanggung jawab, udah akan kemana-mana gitu kan. Lu punya nama enggak gitu kan, lu cuma jadi budak seksnya doang gitu kan. Terus uang juga nggak dapet gitu. Yang ada rugi ya. Iyalah gitu. Sayang-sayang badannya kan gitu. Iya, dicemek-cemek ya. Iya. Aduh, iya mending kalau cuma dicemek-cemek doang. Kadang tuh ada beberapa yang gua kenal, dia tuh sampai proteksi si model ini supaya nggak kemana-mana. Padahal kan niatnya dia nyemplung di dunia itu ya karena mau cari uang. Jadi yang memprotek itu si fotografernya? Iya, jadi misalkan gue foto lo. Lu misalnya baru kenali sama gue, lu kenal sama gue, lu mau modusin gue, dan ternyata entah itu baper or apa, lu suka lah nih sama gue gitu kan. Gue udah kemakan sama lo. Mau nggak mau, lu nggak akan ngebiarin gue buat terjun di situ. Ya buat apa? Oh, oke. Ya jadi kan? Dikunci ya. Dikunci, terus yang cuma bisa fotoin dia nude cuma lu doang. Iya kan?
Dan lu juga nggak ngasih dia apa-apa. Iya, kecuali kalau gaji bulanan gitu. Ya, itu mah beda cerita ya. Beda lah, cincai lah kalau itu lah ya gitu. Itu maksud gue yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu ya? Ada teman gue sendiri dan gue juga agak gemes gitu ya. Tapi kan ya udahlah ya, itu kan urusan kalian gitu. Jadi ya udahlah gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira bayaran lu tuh, range lu tuh awal pertama kali lu terjun lu dibayar berapa sampai bayaran tertinggi lu berapa? Gue zaman itu pernah benar-benar kasarannya cuma-cuma ya gitu kan, nolongin teman-teman gue segala macem. Dari 200.000 dulu, 200.000, tapi itu nggak niket ya, maksudnya kayak ya udah seksi gitu lah, udah seksi gitu. Terus abis itu jadi kayak 1, sekian yang kayak gitu. Terus pas gue udah nyemplung di dunia itu, bayaran gue 3-7 juta. 3-7 juta? Di luar transport akomodasi? Di luar transport. Wow, gokil. Gede juga ya, lumayan ya. Itu sih gitu. Gue pernah dulu dikasih 10 juta. Oh ya? Iya, tapi sumpah itu pengalaman yang ngakak sih buat gue, karena orang ini mungkin kebanyakan duit kali ya. Bapak-bapak pasti. Dan orang penting juga kebetulan. Ngundang gue kemana ya waktu itu? Ke Bangka ya, yang ke Bangka itu. Terus abis itu udah nego. Awalnya dia maunya gitu. Tapi gue bilang nggak bisa, gue bilang gitu kan. Terus abis itu udah kita deal-dealan harga awal 7 juta, terus udah oke. Terus pas nyampe sana nggak foto cuy. Ngapain? Kita makan muter-muter, ya gue nemenin dia aja. Oke. Jadi kayak yang kayak gitu. Iya. Terus pas pulang ditambahin lagi, digenepin. Dia cuma buat temenin doang. Iya gitu. Terus itu juga sama teman gue juga gitu. Gitu kayak oke. Berarti enak dong, kayak makan gaji buta ya? Iya. Jalan-jalan gratis, makan gaji buta. Itu. Perut kenyang. Dapat duit. Dapat extend lagi 2 hari. Kayak gue leha-leha di sana. Iya. Gitu. Oh gila. Tapi dia pesen cewek tentunya. Oh jadi lu bawa temen lu itu untuk temenin dia? Ada satu lagi. Oh beda lagi ya? Beda lagi. Kalau teman gue itu kan cowok. Berarti lu sampingnya jadi mami juga ya? Enggak. Kalau jadi mami kan gue yang akomodir semuanya kan. Ini enggak. Ya harusnya lu akomodir lah cuan. Iya. Ih kenapa nggak gitu ya? Lu ads dari Instagram. Yes. Dulu belum ini Instagram soalnya. Belum ada? Belum. FB itu kalau nggak salah kan dulu. Anjir, berarti lu tua ya? Iyalah. Lu pikir? Gila. Lu pikir? Kan kita juga sama. Iya sih. Enggak, kalau gue tuh muda. Enggak ya. Enggak. Itu nggak bisa diterima. Nggak bisa diterima ya? Nggak bisa diterima. Oke. Selama lu foto nih, selama perjalanan karir lu nih, pengalaman apa sih yang benar-benar bikin lu nggak pernah lupa sama hal itu? Maksudnya pengalaman yang benar-benar nggak pernah lu lupain deh. Apa ya? Mau pengalaman pahit, mau pengalaman manis. Semuanya sih sama aja ya, pengalaman manis dan pahitnya gitu ya. Cuma gue pernah sih waktu itu kayak ditipu gitu, kayak gue harus datang ke Bandung. Terus dengan janji waktu itu kalau nggak salah dapat 2,5 gitu kan. Ternyata pas sampai sana gue dibiarin nunggu sampai jam berapa ya? Pokoknya pagi, pokoknya hampir subuh. Di tempat travel. Itu sampai yang gue sampai bingung, gue mau pulang gimana? Duit gue tinggal 100.000. Which is kalau misalnya gue pakai buat makan atau beli minum, gue pulangnya gimana gitu kan? Betul. Sedangkan travel 60-an ribu ya? Waktu itu 65 apa 35 iya kan? Gitu kan? Pokoknya segitulah gitu kan. Terus kalau misalnya kayak gue pulang, aduh gimana nih? Takutnya ini orang handphonenya mati atau apa gitu betul. Kan? Gitu. Ternyata sampai dia benar-benar kontak gue, dia beralasan bahwa handphonenya lowbat gitu kan. Terus kayak yaudah nih jadi atau enggak gitu kan. Terus udah gitu ternyata dibawanya ke kosannya dia. Terus kayak dia mau gitu sama gue marah lah gila gitu kan. Gue cabut, untung duitnya masih utuh gitu kan, belum gue pakai buat apa-apa kan. Jadi lu sama sekali nggak dibayar? Enggak, itu untung. Dan tapi ya namanya orang Indonesia ya,
untungnya itu cuma di Bandung. Lo kebayang nggak sih kalau misalnya itu terjadi ketika entah ada di pulau mana ya kan? Karena menurut gua juga itu nggak ada untungnya sih, karena walaupun di Bandung ya, tapi lu udah wasting time gitu loh. Lu satu udah nunggu dia, terus yang ujung-ujungnya lu pas ketemu bukannya foto, malah diajak ke kosannya untuk melakukan hal-hal yang dia mau. Iya. Terus sampai yang gue sampai yang mikir, gue ada saudara kan di Bandung, cuma kan gue itu kesana udah sekitar jam 11-an, jam 10 jam 11-an gitu. Dan kalau misalnya gue sampai ke rumah keluarga gue, mau dibilang apa, gila pagi-pagi. Iya. Dengan baju gue yang ya seksi kan gitu. Kayak gue kan males bawa barang banyak kan gitu. Jadi udahlah sekalian aja gitu. Kalau bisa langsung dipakai aja gitu kan. Terus sampai yang gila gitu. Gue mau dibilang apa, nanti pasti telepon nyokap gue. Iya. Dan karena nyokap gue tahu ketika gue keluar dari rumah mau ngapain, gue bilang mau foto. Cuma kan mereka nggak tahu kan gue fotonya kayak gimana. Oh ya udah gitu. Terus kayak gue sedih sih, gue pulang nggak bawa apa-apa kan. Jadi cuman kayak lu kayak naik travel berangkat, balik lagi udah gitu doang. Dan padahal waktu itu gue harus bawa adik gue ke rumah sakit buat terapi. Itu bener-bener sih kayak emosi banget gue hari itu. Ini pertanyaan kedua dari yang terakhir sih. Oke. Pesan-pesan lo buat teman-teman Street Talk. Ini untuk apa nih? Iya, untuk ya di bidang lu lah. Oke. Lebih ke be careful aja sih ketika memilih gitu kan. Misal fotografer, or klien, or segala macam, lu harus pastiin dulu gitu kalau memang yang sekarang gue terapin ya, kalau memang lu mau deal, lu harus DP dulu, at least setengahnya. Iya, betul. Itu menolong banget gitu kan. Terus juga ketika memang lu nggak suka atau memang lu nggak mau, itu di luar dari perjanjian atau segala macem, kalau lu bisa menolak, tolak. Mau lu sampai berantem atau segala macem, lakuin apapun itu. Kalau gue gitu, mau sampai aduh, ya mungkin kalau orang yang lain nggak bisa berantem atau segala macam, ya cakar lah gitu, atau apalah gitu, teriak atau apalah segala macam. Yang penting lu bisa kabur. Oke. Kayak gitu sih. Jadi buat teman-teman tuh intinya untuk melakukan segala sesuatu itu harus lebih hati-hati. Terus harus pintar memilih. Jadi jangan terlalu tergiur dengan nominal ya. Jangan yang ambisius kayak wah bayaran gede katanya gitu. zong. Iya, gitu. Kan ada orang yang dijanjiin nih, iya udah tenang aja, nanti pokoknya kalau misalnya udah sampai sana dibayar lah segala macam, nanti ditambahin lah segala macam, jangan percaya. Ya intinya kita harus lebih smart sih. Iya. Harus lebih smart di sosial media, dimanapun itu, karena kita sebisa mungkin kita jangan sampai tertipu sama orang-orang yang seperti itu. Iya, yang tidak bertanggung jawab. Yang tidak bertanggung jawab. Karena itu sebenarnya dari dulu ya yang sangat gue sayangkan, itu kan jatuhnya jadi mencemari industri fotografer lain gitu. Jadi mindset kebanyakan orang ketika lu foto seksi, lu pasti akan dibilang kalau buat modelnya ya, lu akan dibilang jualan, lu akan dibilang cewek nggak benar. Dan untuk fotografernya, lu akan dijudge, fotografer yang begini nih semuanya sama, semuanya modus. Gue pernah kayak gitu, gue mengalami hal-hal seperti itu. Jadi kayak contoh ada model namanya sebut saja A, gitu kan, Mawar. Sebut saja Mawar. Gitu. Nah si Mawar itu pertama fotonya sama gue, ya kan, itu udah 6 tahun yang lalu apa? Fotonya sama gue posting dong, gue posting di akun yang kedua gue. Terus selang berapa lama salah satu fotografer yang gue kenal, tapi gue nggak deket gitu loh. Gue cuma tahu dia tahu gue tahu dia, udah kita ketemu sekali 2 kali, that's it gitu. Gue bukan temen dia, gue bukan sahabat dia gitu. Nah dia ngajak ke model itu, si Mawar itu, dengan mengatasnamakan gue, katanya bilangnya temen gue. Si model ngomong ke gue bilang ya udah silakan, gue bilang itu hak lu, terserah lu gitu kan. Akhirnya dia foto, ternyata di saat foto si fotografer tersebut itu meminta hal-hal di luar
Perjanjian. Di luar perjanjian, di luar konteks photoshoot ya, gitu. Ya seperti itulah. Dan akhirnya mengatasnamakan gue juga. Jadi kayak, ya lu sama Bang Joki udah. Padahal gue nggak ngapa-ngapain. Mereka dia menganggapnya lu menceritakan hal yang tidak betul, gitu kan. Terus si model cerita ke gue bilang ya udah, lu kasih tahu si fotografer itu suruh temuin gue, kita ngobrol depan mata gue. Dia berani nggak ngomong hal yang sebenarnya gitu. Akhirnya si fotografer itu sama sekali nggak nongol ke depan gue. Dan gue nggak negor dia, gue nggak bener-bener nyamperin dia karena gue pikir kalau gue nyamperin dia atau gue nantangin ribut lah atau apa ya ngapain gitu, nggak guna gitu loh. Ya kan, tapi kan itu balik lagi ke si modelnya sendiri. Kan dia bisa menolak. Nah itu maksud gue, ketika lu bisa menolak ya tolak aja. Betul banget itu. Jadi kayak nggak usah takut lah karena rezeki juga udah dia ngatur kan. Iya benar. Dan masih banyak fotografer yang jauh lebih baik daripada oknum-oknum tersebut gitu. Sampai beberapa teman gue tuh suka tanya. Jadi waktu itu gue sempet foto, terus teman gue nih tahu gitu, ini di rumahnya ini ya fotonya sama ini ya gitu. Iya, ngapain aja? Terus gue bilang nggak ngapa-ngapain, kita cuma take shoot. Itu template pasti gitu kan. Terus oh gitu ya gitu. Emang kalau kayak gitu, emang kalau foto-foto kayak gitu nggak pakai gitu ya gitu kan? Nggak semuanya gitu kan. Sampai gue beberapa kali pacaran sama orang tuh yang mempertanyakan, ketika lo foto kayak gitu pasti ada embel-embelnya dong gitu. Tapi lu pernah baper gak sih yang fotografer sampai lu ngejalinin hubungan? Pernah, tapi itu nggak ada ketika lo foto. Jadi sebelumnya kayak ya udah ketemu, udah kenal segala macem. Karena beberapa mantan gue fotografer juga gitu. Ya, tapi gitu nggak enaknya sama fotografer. Kenapa? Sama dia boleh foto seksi sama orang nggak boleh. Gimana? Apain? Ya karena dia merasa tubuh lu milik dia gitu. Iya nggak gitu, tubuh gue kan punya gue sendiri. Yes. Tapi dulu ya karena bucin ya dulu ya. Ya aja gitu kan. Nurut sampai pada akhirnya, gila gue goblok ya gitu kan. Kan gue kalau kayak gini gue nggak punya duit. Iya betul. Ya kan. Ya udah gue tinggalin. Oke, Wit. Pertanyaan terakhir nih. Bukan pertanyaan sih. Gue pengen minta satu quotes dari lo untuk anak-anak atau teman-teman street talk lainnya. Be yourself aja sih kalau gue. Kayak apapun itu, kayak gue nih gitu kan. Gue stylenya memang seksi karena memang gue suka banget. Di dunia ini tuh, di dunia foto ini pun gue suka karena memang bagian dari hobi yang menghasilkan uang, ya kan. Dan apalagi kayak mempertontonkan badan gue segala macam ya orang bagus gitu kan. Betul. Jadi ya udahlah fine aja gitu. Dan jangan berkecil hati ketika orang bilang ini itu gitu. Bodo amat lah gitu. Bodo amat dengan hal-hal yang ada di luar sana yang lu dengar, yang lu lihat atau segala macam. Tutup mata, tutup kuping aja. Jalanin aja hidup lo. Selama lu ada di jalan yang benar gitu, lo nggak akan salah gitu, nggak akan ada efek negatifnya buat diri lo gitu. Oke, mantap. Oke, Wit, thank you banget udah mau datang di podcast kita. Terima kasih banget ya. Akhirnya kita ngobrol langsung ya, bukan foto. Iya benar. Kan? Padahal foto juga belum jadi. Iya, padahal foto belum sempet. Oke, thank you banget, Wit. Sampai ketemu lagi. Oke, teman-teman, sampai ketemu di next Street Talk selanjutnya. Bye.